Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Zahra dengan NIM A1C319026 dari Program Studi Pendidikan Fisika kelas reguler A 2019 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baik, di video kali ini saya akan melakukan sebuah eksperimen virtual menggunakan aplikasi PET Simulation dengan materi gaya gravitasi Newton. Pertama, kita membuka dulu aplikasi PET Simulation yang akan kita gunakan. Lalu kita cari materi yang akan kita eksperimenkan. Nah, ini adalah materi yang akan kita gunakan. Kita klik play. Nah, adapun tujuan dari eksperimen ini yang pertama adalah untuk memenuhi tugas proyek akhir dari mata kuliah metode eksperimen fisika. Lalu selanjutnya itu untuk kita dapat mengetahui perubahan massa suatu benda terhadap gaya gravitasi Newton. Lalu juga untuk mengetahui perubahan kuadrat jarak terhadap gaya gravitasi Newton. Nah, di sini adalah gaya benda 1 terhadap benda 2, dan di sini adalah gaya yang dihasilkan oleh benda 2 terhadap benda 1. Nah, ini adalah benda 1 dan ini adalah benda 2. Nah, di mana kita bisa menggunakan, mengkreasikan, dan memvariasikan massa yang akan kita gunakan di sini. Misalnya kita menggunakan massa 5 kg ataupun sampai 1000 kg. Nah, pada percobaan pertama kita akan menganalisis perubahan massa 1 terhadap gaya gravitasi Newton. Nah, jadi massa 1 yang kita gunakan di sini yaitu konstan dengan massa 5 kg. Sedangkan massa 2 yang akan kita gunakan ini bervariasi mulai dari 1 kg sampai 10 kg. Nah, penggaris ini digunakan untuk mengukur jarak yang akan digunakan pada benda 1 dan benda 2. Misalnya di sini kita menggunakan jarak 5 meter. Kita ukur menggunakan penggaris di sini. Nah, seperti ini. Pada benda satunya 5 kg dan benda 2-nya 1 kg, maka akan dihasilkan gaya gravitasi oleh benda 1 terhadap benda 2 itu 0,000000000013 Newton, atau bisa kita sebut 13 dikali 10 pangkat min 12 Newton. Adapun untuk gaya pada benda 2 terhadap benda 1 itu juga sama. Nah, selanjutnya kita variasikan massa benda 2-nya itu menjadi 2 kg, maka gaya yang akan dihasilkan yaitu 27 dikali 10 pangkat min 12 Newton. Lalu kita variasikan lagi menjadi 3 kg, maka akan dihasilkan gayanya yaitu 40 kali 10 pangkat min 12 Newton. Untuk massa 2-nya 4 kg yaitu 53 dikali 10 pangkat min 12 Newton. Lalu untuk massa 2-nya itu 5 kg, maka gaya yang dihasilkan yaitu 66 dikali 10 pangkat min 12 Newton. Lalu untuk massa 2-nya 6 kg itu 80 kali 10 pangkat min 12 Newton. Benda 2-nya 7 kg, dihasilkanlah 93 kali 10 pangkat min 12 Newton. Massa 2-nya 8 kg, yaitu akan dihasilkan 106 dikali 10 pangkat min 12 Newton. Massa 2-nya 9 kg, yaitu dihasilkanlah 120 dikali 10 pangkat min 12 Newton. Dan massa 2-nya itu 10 kg, akan dihasilkan gayanya yaitu 133 dikali 10 pangkat min 12 Newton. Nah, tadi kita sudah menggunakan 10 kali percobaan oleh benda 1 terhadap benda 2,
maupun oleh benda 2 terhadap benda 1. Nah, ini adalah tabel hasil dari percobaan yang sudah kita lakukan tadi. Maka dapat kita lihat semakin besar masa 2 yang kita gunakan dengan jarak dan masa satunya itu konstan, maka akan semakin besar pula gaya gravitasi Newton yang akan dihasilkan. Nah, untuk percobaan kedua, yaitu kita menganalisis perubahan masa 2 terhadap gaya gravitasi Newton. Nah, kalau tadi masa satunya kita buat konstan 5 kg, sekarang itu masa 2-nya yang kita gunakan 5 kg. Sedangkan untuk masa satunya kita buat bervariasi mulai dari 1 kg sampai dengan 10 kg. Nah, pertama masih dengan jarak yang sama, yang seperti ini. Untuk masa 1 itu 1 kg, maka dihasilkanlah gayanya yaitu 0,000000000013 Newton, atau bisa kita sebut juga 13 kali 10 pangkat min 12 Newton. Kita naikkan masanya menjadi 2 kg, maka gaya yang akan dihasilkan yaitu 27 dikali 10 pangkat min 12 Newton. Kita variasikan lagi menjadi 3 kg, maka dihasilkan 40 kali 10 pangkat min 12 Newton. Kita naikkan lagi menjadi 4 kg, maka dihasilkanlah 53 kali 10 pangkat min 12 Newton. Kita naikkan lagi menjadi 5 kg, maka didapatkanlah gayanya yaitu 66 kali 10 pangkat min 12 Newton. Untuk masa satunya 6 kg itu dapatlah 80 kali 10 pangkat min 12 Newton. Untuk masa satunya 7 kg itu dihasilkan gayanya 93 kali 10 pangkat min 12 Newton. Untuk masa satunya 8 kg, maka dihasilkanlah 106 kali 10 pangkat min 12 Newton. Untuk masanya 9 kg dihasilkanlah 120 kali 10 pangkat min 12 Newton. Dan untuk masa satunya itu 10 dengan masa 2-nya itu 5 kg, maka dihasilkanlah 133 kali 10 pangkat min 12 Newton. Nah, berdasarkan percobaan yang sudah kita lakukan tadi, yaitu untuk menganalisis perubahan masa 2 terhadap gaya gravitasi Newton, maka dapat kita lihat untuk masa satunya itu bervariasi mulai dari 1 kg sampai 10 kg, masa 2-nya itu konstan 5 kg dengan jarak 5 meter. Maka dapat kita lihat dan dapat kita simpulkan bahwa semakin besar masa yang akan kita gunakan, maka akan semakin besar pula gaya gravitasi yang dihasilkan. Artinya, di sini masa itu berbanding lurus dengan gaya gravitasi Newton. Nah, selanjutnya kita akan mengukur perubahan kuadrat jarak terhadap gaya gravitasi Newton. Nah, adapun di sini kita menggunakan masa yang sama, yaitu untuk masa benda 1 itu 5 kg dan masa benda 2 itu 5 kg juga dengan jarak yang berbeda-beda. Nah, pertama kita gunakan terlebih dahulu jaraknya itu 3 meter. Nah, di sini kita menggunakan 7 kali percobaan dengan 7 jarak yang berbeda-beda, mulai dari 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter, 7 meter, 8 meter, dan 9 meter. Nah, yang pertama kita menggunakan jarak 3 meter, maka dihasilkanlah itu gayanya 181 kali 10 pangkat min 12 Newton. Lalu kita variasikan lagi. Nah, untuk jaraknya 4 meter, maka dihasilkan 103 kali 10 pangkat min 12 Newton. Nah, selanjutnya kita variasikan lagi, jaraknya menjadi 5 meter, maka yang akan dihasilkan yaitu 67
kali 10 pangkat min 12 Newton. Untuk jaraknya itu 6 meter, maka dihasilkan gayanya yaitu 46 kali 10 pangkat min 12 Newton. Dan untuk jaraknya 7 meter itu dihasilkanlah 34 kali 10 pangkat min 12 Newton. Lalu selanjutnya kita variasikan lagi menjadi 8 meter. Jaraknya 8 meter itu dihasilkan gayanya 26 dikali 10 pangkat min 12 Newton. Dan yang terakhir itu kita menggunakan jarak sebesar 9 meter, maka akan didapatkan gayanya yaitu sebesar 20 kali 10 pangkat min 12 Newton. Nah, ini adalah tabel hasil perubahan kuadrat jarak terhadap gaya gravitasi Newton. Nah, berdasarkan tabel ini dapat kita lihat ketika kita menggunakan massa yang sama dengan jarak yang berbeda-beda, maka semakin besar jaraknya, maka gaya gravitasi Newton yang dihasilkan itu akan semakin kecil. Artinya, perubahan kuadrat jarak di sini berbanding terbalik dengan gaya gravitasi Newton yang dihasilkan. Nah, jadi berdasarkan eksperimen ini dapat disimpulkan bahwa massa itu berbanding lurus dengan gaya gravitasi. Artinya, semakin besar massa suatu benda, maka akan semakin besar pula gaya gravitasi yang akan dihasilkan. Dan setiap jarak itu berbanding terbalik kuadrat dengan gaya gravitasi. Artinya, semakin jauh jaraknya, maka gaya gravitasi yang ditimbulkan juga akan semakin kecil. Nah, demikianlah eksperimen dengan materi gaya Newton yang dapat saya lakukan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.